One, two, three, come on. Come on, come on. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prawadani. Saya yang kemarin datang dan sudah menerima laporan keluhan dari Ibu tentang kecemasan Ibu kemarin ya. Mohon maaf, di sini saya bicara dengan Ibu siapa? Begini. Bu Yeni ya, bener ya. Bu Yeni usia 27 tahun ya. Iya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai beberapa tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Salah satunya adalah kecemasan ya. Saya mohon waktunya Ibu kurang lebih 30 menit untuk menjelaskan dan memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mas. Ya. Baik, kita mulai ya Ibu. Iya. Nah, ini saya sudah bawakan beberapa alat. Yang pertama yaitu ini. Mari kita mengenali tanda bahaya kehamilan ya. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Nah, ini faktor resiko tinggi dalam kehamilan. Apa aja faktor-faktor resiko dalam kehamilan? Yang pertama yaitu ibu tinggi kurang dari 140 cm. Kalau di sini ibu tingginya 160 ya. Berarti untuk faktor kehamilan yang pertama terlewati. Yang kedua, bentuk panggul ibu tidak normal. Untuk nomor 2 ini tidak bisa kita identifikasi sekarang karena ibu dalam masa kandungan yang pertama, ya kan. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutan bisa ibu nanti kontrol ke dokter spesialis obgyn ya. Yang ketiga, badan ibu kurus, lemas dan pucat. Dari data yang saya terima kemarin, tanda-tanda ini tidak ibu alami ya. Berarti untuk tanda kehamilan ketiga yaitu aman ya. Yang keempat, jumlah kelahiran lebih dari 4. Nah, karena ini kelahiran yang pertama berarti masih normal ya, aman ya. Terus selanjutnya, jarak kurang dari 2 tahun. Jarak dari kurang dari 2 tahun yaitu antara anak pertama dan anak kedua maksudnya ya kan. Karena ini anak pertama berarti masih aman ya. Kedua, selanjutnya yaitu ke nomor 6, umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Di sini ibu usianya 27 tahun ya. Berarti normal di tengah-tengah ya. Yang nomor 7, adanya kesulitan dalam kehamilan dan persalinan sebelumnya. Karena ibu baru kandungan pertama berarti belum pernah mengalami persalinan sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu tanda bahaya kehamilan. Apa sih tanda bahaya kehamilan? Di sini saya banyak menyiapkan beberapa foto, gambar agar ibu lebih paham ya. Yang pertama, ketuban pecah dini. Apa itu ketuban pecah dini? Ketuban pecah dini adalah keluarnya air ketuban sebelum waktunya. Yang aturannya keluar di usia kehamilan 9 bulan yang mau mendekati kelahiran, tapi ini udah keluar duluan di usia 7 sampai 8. Dan kenapa harus diantisipasi? Karena nanti ketika ketubannya kering, nanti susah untuk melahirkan. Kemudian nutrisi dari bayinya juga berkurang. Kemudian yang selanjutnya, pandangan kabur. Pandangan kabur ini adalah faktor risiko dari darah tinggi atau hipertensi ya. Kemudian selanjutnya, demam tinggi. Kenapa kok ibu itu bisa demam tinggi? Ya karena bisa terjadi karena ada infeksi pada kehamilan ibu. Makanya harus diwaspadai. Selanjutnya, gerakan janin berkurang. Yang aturannya ini trimester 1 masuk ke trimester 2 aturannya gerakannya bertambah karena bayinya semakin aktif. Ini kok berkurang, berarti harus diwaspadai ya. Kemudian selanjutnya yaitu nyeri hebat pada bagian perut ya. Berarti ibu mengalami sakit yang amat sangat. Nah, itu harus diwaspadai juga karena ini juga bisa termasuk dalam bagian tanda bahaya darah tinggi. Kemudian selanjutnya mual muntah. Mual muntah yang berlebih sebenarnya bisa dimaklumi apabila yang keluar dengan yang masuk ini sama, dalam arti muntah terus bisa makan lagi, muntah bisa makan lagi, itu masih bisa doang. Tapi kalau sudah muntah secara terus-terusan tidak bisa makan, berarti ini harus diwaspadai karena nanti nutrisi dalam kandungan ibu juga akan berpengaruh. Selanjutnya yaitu keluarnya darah di jalan lahir. Nah, ini keluar darah ini ya bisa terjadi karena janinnya bermasalah di dalam atau meninggal di dalam. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian selanjutnya yaitu anemia. Tadi ibu tidak merasakan pucat, lemas, lesu karena insya Allah stabil ya kondisi ibu ya. Kemudian ya, itu harus diwaspadai karena nanti ketika ini ibu terjadi anemia, ibu akan mengalami resiko kematian saat melahirkan ya. Harus diwaspadai ya ibu. Dan yang selanjutnya yaitu bengkak pada kaki dan wajah. Nah, ini yang biasanya orang Jawa ya kan. Orang Jawa sering bilang bahwa oh itu biasa, padahal ini adalah faktor resiko darah tinggi ya. Harus diwaspadai. Kemudian selanjutnya yaitu sakit kepala yang hebat. Nah, ini faktor sakit kepala yang hebat juga termasuk tanda dari
darah tinggi. Ya, itu ya harus pahami ya. Selanjutnya Ibu mengenai CIPLAB. Nah, CIPLAB itu apa sih? Jangan panik, ya, jangan panik. Sikap yang harus kita lakukan pada ibu yang saat hamil atau dengan keluarga yaitu adalah jangan panik. Yang pertama, mencari dan menyiapkan alat transportasi. Ibu punyanya apa? Motor, mobil, ya disiapkan. Ya disiapkan sebelum semuanya itu harus siapkan kendaraan dulu ya. Kemudian selanjutnya yaitu segera mencari rumah sakit, bidan atau layanan kesehatan yang terdekat. Ya, cari yang terdekat dulu ya, agar cepat tertolong ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu siapkan pendonor atau donor darah jika diperlukan, karena dalam faktor risiko itu kan pasti kan banyak mengeluarkan darah ya, jadi harus segera disiapkan ya Bu. Jadi selanjutnya yaitu cara pencegahan atau antisipasinya ya. Cara pencegahan atau antisipasinya yaitu yang pertama ANC rutin. Apa itu ANC rutin? Yaitu pemeriksaan kehamilan secara rutin yang biasanya di usia kandungan yang pertama, nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali harus dicek ya Bu untuk perkembangannya. Terus selanjutnya yaitu nomor 2 mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yaitu ya biasa serat, nutrisi, susu, telur yang secukupnya ya. Kemudian istirahat yang cukup. Ya terlalu banyak bergadang nanti stamina ibu juga akan berkurang karena badan ibu sedang berisi 2 ya kan. Kemudian olahraga ringan contohnya jalan kaki pagi itu 15 sampai 30 menit ya, jangan terlalu berat. Nanti justru malah membahayakan ibu. Kemudian hindari stres. Kemudian jangan melakukan bekerja berat atau yang beresiko. Nah, jangan angkat-angkat berat dulu. Ya, kerjaan ringan aja yang bisa membantu setidaknya untuk berolahraga ringan. Kemudian bila timbul gejala seperti itu segera datang ke pelayanan kesehatan terdekat ya untuk konsultasi gimana sebaiknya agar tidak terjadi risiko kematian. Yang terakhir adalah dukungan keluarga. Ini penting Ibu, dukungan keluarga itu sangat penting. Ini adalah yang terakhir. Kenapa penting? Karena dari semuanya ini harus ada dukungan dari keluarga yang menyertai agar ibu juga menghindari dari stres, juga beban kerjaan juga bisa dibantu oleh yang lain. Itu ya. Karena itu dukungan keluarga penting. Saya sendiri sudah menyiapkan leaflet. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa, nanti bisa dibaca. Isinya sama Bu, isinya sama dengan yang saya paparkan sebelumnya. Isinya sama dan ini bisa dibaca-baca di rumah. Ini bisa nanti terutama suami itu juga harus tahu biar gimana caranya agar beban keluarga tidak hanya berpadu sama istri ya. Itu dan bisa dibaca di rumah, bisa dibawa oleh ibu. Dari semua yang saya sampaikan ini, apakah ibu sudah mengerti? Sudah cukup mengerti ya. Dari semuanya, kemudian saya ada sedikit evaluasi. Yaitu mengenai yang sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan ke ibu, kemudian sebisanya dia dijawab sebagai evaluasi saya. Yang pertama yaitu sebutkan faktor resiko dalam kehamilan. Faktor resiko dalam kehamilan yang pertama tinggi badan ibu kurang dari 140 cm. Ya, betul. Dan yang kedua adanya badan kurus, lemah, pucat, ya, seperti tanda anemia. Iya, betul sekali. Ya, kemudian selanjutnya yaitu tanda bahaya dalam kehamilan. Tanda bahaya kehamilan, keputusan pecah dini ya, keputusan sebelum waktunya, terus keluarnya darah dari jalan lahir, betul. Terus kaki bengkak, pandangan kabur. Iya betul. Sudah cukup dimengerti oleh ibu ya, sudah mudah dipahami ya. Berarti penyampaian saya mudah dipahami ya. Untuk selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan jika tanda bahaya itu dialami oleh ibu, apa yang akan ibu lakukan? Jangan panik, otomatis jangan panik. Ya, jangan panik, terus siapkan transportasi, terus segera bawa pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan terdekat. Iya betul. Yang terakhir ibu, apa pencegahan yang akan ibu lakukan agar faktor-faktor risiko yang tadi sudah saya jelaskan itu agar tidak terjadi pada ibu? Ya, kontrol rutin kehamilan ke bidan atau ke dokter atau ke tempat yang lebih mengerti ya. Terus dukungan keluarga, hindari stres, jalan cukup, makan seimbang gitu aja. Iya betul. Ya syukur alhamdulillah semuanya udah ya saya sampaikan bisa terserap oleh ibu, bisa dimengerti. Dari evaluasi yang saya ambil juga ibu juga sudah bisa menjelaskan meskipun tidak bisa secara detail seperti yang saya sampaikan, tapi setidaknya bisa ibu terima ya. Terima kasih ibu waktunya. Semoga waktu yang singkat ini bisa bermanfaat buat ibu dan keluarga. Semoga
kandungan ibu sampai dengan melahirkan sehat ya. Amin. Terima kasih Bu waktunya. Saya mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.